Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rahayu Susanti sebagai narasumber di diseminasi materi pemahaman dan penerapan budaya positif di SMKN 1 Alian, Bapak Ibu guru karyawan yang saya hormati pula. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT pada siang hari ini telah melimpahkan nikmat kesehatan, kesempatan kepada kita. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini materi pemahaman dan penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Alian yang akan disampaikan oleh Ibu Rahayu Susanti, tentunya sebagai calon guru penggerak, kita sambut dengan baik, kita ikuti dengan baik, bahwasanya budaya positif itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan di lingkungan sekolah kita. Budaya positif akan menimbulkan suasana belajar baik dari siswa maupun guru dapat belajar secara kondusif, nyaman dan aman. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan adanya kegiatan hari ini harapannya juga bisa menjadi motivasi untuk Bapak Ibu guru sekalian mengikuti guru penggerak di angkatan yang selanjutnya. Mari kita ikuti dengan baik, dan kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Diah Triani SPD yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pemaparan diseminasi yang akan disampaikan oleh Ibu Rahayu Susanti SPD. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Alian, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Alian yang senantiasa berbahagia. Izinkan pada siang hari ini saya memaparkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Alian dalam rangka aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif di program pendidikan guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Kebumen. Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat nikmat kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi dalam rangka mudah-mudahan menimba ilmu bersama-sama. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di yaumil kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu, sebelum kami memaparkan materi, kami sampaikan terlebih dahulu bahwa pada program pendidikan guru penggerak ini baru pada bagian modul 1. Jadi modul 1 dilaksanakan kurang lebih 2 bulan, dan nanti masuk ke modul 2 juga sekitar 2 bulan, dan nanti pada program pendidikan guru penggerak angkatan 8 ini insya Allah akan berakhir di bulan November 2023. Kami sangat berharap sekali, atau saya pribadi sangat berharap sekali, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang di sini akan segera masuk dalam daftar panggilan mengikuti pendidikan guru penggerak, baik yang sudah lolos di angkatan 9 dan untuk angkatan 10 sudah dibuka. Monggo segera bisa membuka SIM PKB untuk bisa mengikuti program pendidikan guru penggerak ya. Jadi harapannya Bapak Ibu nanti dari program pendidikan guru penggerak ini banyak sekali ilmu yang akan bisa
didapatkan dan insya Allah nanti dapat kita terapkan untuk mewujudkan merdeka belajar maupun merdeka mengajar. Baiklah, di sini sebelumnya saya perkenalkan dulu bahwa ini adalah Bapak Bekti Rianto. Beliau merupakan fasilitator di Angkatan 8 untuk wilayah Jawa Tengah. Kemudian beliau Bapak Suyut Suprayogi. Beliau merupakan pengajar praktik yang kemarin mungkin Bapak Ibu sebagian ada yang sudah kenal dengan beliau. Baiklah, pada pemaparan untuk kesempatan kali ini langsung saja. Di sini sebelum saya memaparkan materi tentang budaya positif, ada pertanyaan pemantik. Ya, jadi pertanyaan pemantik itu pertanyaan yang mungkin bisa memicu atau menimbulkan semacam tanda tanya di benak kita semua. Ya, yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, biasanya kita seperti itu, guys. Jadi biasanya kita semacam memberikan hukuman, baik itu hukuman ringan maupun hukuman yang sifatnya mungkin bisa berupa fisik walaupun hanya sedikit, misalnya dengan pemberian tugas-tugas yang mungkin dilipat gandakan, istilahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini baru pertanyaan. Nah, nanti jawabannya apakah benar jika hukuman itu bisa mendisiplinkan? Nanti setelah kita belajar tentang budaya positif, barulah bisa kita jawab pertanyaan ini. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, biasanya kita sebagai seorang guru memberikan penghargaan, baik itu mungkin penghargaan dalam bentuk materi maupun non materi, ya. Nah, di sini nanti kita belajar bersama apakah dengan pemberian penghargaan itu justru akan bisa memberikan motivasi atau motivasinya itu sesaat, ataukah malah justru mungkin anak itu hanya sekedar ingin mencari penghargaan, itu seperti itu. Baik, di sini kita lanjutkan konsep utama modul. Di sini mohon maaf saya tak berdiri di biar lebih nyaman. Santai saja Bapak Ibu. Ya. Baik, konsep utama dari modul budaya positif itu ada 6. Yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus dan respon. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga keyakinan kelas. Kemudian yang keempat itu 5 kebutuhan dasar manusia. Yang keenam 5 posisi kontrol. Dan yang keenam di sini segitiga restitusi. Bapak Ibu mungkin di sini sebagian ada yang sudah pernah mengenal tentang konsep-konsep ini. Dan ini bagi saya pemaparan materi budaya positif di awal tahun pelajaran sangat tepat sekali, sangat-sangat tepat. Alhamdulillah pas banget dengan kegiatan awal tahun pelajaran. Nah, nanti mudah-mudahan selesai kegiatan ini bersama-sama kita bisa bergerak untuk mewujudkan budaya positif di sekolah ini. Baik, yang pertama tentang perubahan paradigma stimulus dan respon. Mungkin biar lebih paham sekali, di sini saya tayangkan adanya perubahan paradigma. Mungkin kita bisa praktek bersama-sama. Bapak Ibu bisa mengepalkan tangan ya, digenggam. Bayangkan kita itu menggenggam sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Nah, ketika kita menggenggam sesuatu yang berharga itu, ada teman kita yang ingin mengambilnya. Kira-kira dipertahankan atau tidak? Pasti dipertahankan, ya, pasti dipertahankan. Nah, ketika dirayu, mungkin disuap atau mungkin diancam, kita kalau memiliki sesuatu yang berharga pasti tetap kita pertahankan. Itulah yang namanya dengan kontrol. Jadi sebetulnya siapa yang bisa mengontrol apa yang kita lakukan? Ya, itu nanti akan ada pada jawabannya di diri kita sendiri. Nah, itu juga dengan siswa yang kita hadapi Bapak Ibu. Mereka mungkin melakukan sesuatu hal, mengucapkan sesuatu itu karena mereka punya posisi kontrol dirinya, itu seperti itu. Ya. Nah, di sini contoh misalnya pada saat kita memandang sebuah stimulus dengan respon. Jadi stimulus itu dorongan, respon itu adalah sebuah tindakan yang kita lakukan. Nanti setelah kita mengenal dengan teori kontrol,
pola pikir atau pola pandang kita insya Allah bisa sedikit berubah. Ya, contohnya begini, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sering ya Bu, Pak, Bu, di kelas kita ingin anak-anak itu mengikuti keinginan kita, seperti itu. Padahal menurut teori kontrol, kita itu harus memahami bahwa pandangan orang lain itu tentang dunia. Jadi dunia anak, dunia kita itu berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang kita mau. Nah, itu seperti itu. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Betul apa tidak Pak Bu? Betul. Jadi kalau ada siswa yang berbuat buruk itu dianggap suatu kesalahan. Tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kalau ada siswa kita yang mungkin berperilaku kurang sesuai, pasti mereka punya tujuan. Contoh, mungkin mereka misalnya sedang pelajaran, ada yang tidur di kelas, atau mungkin pasti mereka punya tujuan. Kenapa mereka tidur? Mungkin ada sesuatu yang belum bisa kita penuhi. Mereka ingin mencari perhatian, atau mungkin mereka ingin melakukan sesuatu yang bisa menarik teman-temannya. Itu seperti itu. Ya, jadi memang disinilah pola pikir kita mulai dibuka Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita sekarang mulai menerapkan teori kontrol ini. Jadi bukan semata-mata pada stimulus dan respon. Nah ini tadi, orang lain bisa mengontrol saya. Itu mungkin kalau siswa, kita sebagai guru terkadang posisi kita masih seperti menguasai, mengontrol mereka. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sebetulnya kita sendiri yang bisa mengontrol. Jadi anak itu nurut dengan kita, anak itu mau melakukan yang kita inginkan, itu karena kesadaran dari diri mereka. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, padahal sebetulnya kita tidak bisa. Ya, itu seperti itu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kadang begitu, kita memaksa anak untuk bisa seperti yang kita inginkan. Padahal di sini dibutuhkan adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Nah, mungkin nanti dari sini kita mulai mencoba mempraktekkan bagaimana sih kalau misalnya ada siswa yang tidak sesuai dengan harapan kita, ya maka kita wujudkan dalam sebuah kolaborasi. Kemudian di sini model berpikirnya menang atau kalah. Tetapi kalau di teori kontrol, semua berpikir menang dan menang. Karena semuanya bisa mengendalikan atau mengontrol diri sendiri, maka semua punya tujuan. Jadi apapun yang dilakukan oleh siswa, itu semua adalah punya tujuan. Baik, kemudian yang konsep kedua yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif itu seringkali sebetulnya bicara tentang konsep yang di sini untuk mewujudkan budaya positif yang ada di sekolah. Kita berpendapat kalau anak-anak bisa disiplin, pasti akan bisa belajar. Dan di sini para guru berpendapat mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dalam pekerjaan mereka. Ketika mendengar kata disiplin, kebanyakan orang akan menghubungkan dengan apa? Tata tertib, kemudian teratur, kepatuhan. Itu betul sekali memang dalam dunia pendidikan yang kita rasakan. Jadi ketika kita mendengar kata disiplin, ya sudah, arahnya pasti harus nurut dengan peraturan. Ya. Kemudian sebetulnya ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Jadi seseorang itu berperilaku ada 3 motivasinya. Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan, atau untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, jadi kadang kita melakukan sesuatu itu, ya 3 hal itu yang ingin kita capai. Kadang kalau anak-anak melakukan sesuatu tindakan, itu apakah memang mencari perhatian, atau ingin dihargai, atau ingin mendapatkan penghargaan, itu seperti itu. Nah, apa makna disiplin yang sebetulnya? Jadi disiplin menurut bahasa Latin itu artinya sebetulnya adalah belajar. Ya. Jadi makna ini berkonotasi dengan disiplin diri menurut Socrates dan Plato, di mana disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Itu sebetulnya belajar. Tetapi tadi ternyata makna disiplin menjadi konotasinya seperti harus patuh pada peraturan. Nah, di sini dalam budaya kita
makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini yang sekarang berubah. Betul sekali. Jadi tidak lagi pada arti yang sebenarnya, tetapi sudah berubah pada makna kepatuhan. Ya. Yang berikutnya keyakinan kelas. Ini konsep ketiga. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan di awal tahun pelajaran ini. Alhamdulillah kemarin di hari Senin dan hari Selasa saya sudah mempraktekkan keyakinan kelas ini untuk proses awal pembelajaran. Jadi keyakinan kelas itu keyakinan kelas itu sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan diturunkan di kelas. Mengapa menggunakan istilah keyakinan? Mungkin kalau kita bahasanya biasanya menggunakan istilah kesepakatan, ya itu seperti itu. Nah, di sini menurut dari budaya positif yang telah saya ikuti di program pendidikan guru penggerak, ternyata ketika anak-anak sudah dimaknai dengan keyakinan, maka ketika sudah dari kata yakin, itu akan lebih mengakar dalam diri mereka. Kalau kesepakatan itu pasti ada kata cenderung masih dilanggar. Kan, sepakat, ya sepakat, tapi anak kadang masih mau melanggar. Tapi nanti dengan keyakinan kelas, karena itu dibentuknya, jadi nanti prosesnya keyakinan ini dibentuk berdasarkan keinginan adanya disiplin positif yang nantinya digunakan untuk membangun budaya positif di sekolah. Nah, di sini orientasinya nanti adalah pada profil pelajar Pancasila. Dengan keyakinan kelas nanti memudahkan guru dalam mengelola kelas. Karena mungkin nanti penerapannya baru ya, jadi baru kita terapkan. Ya namanya sesuatu yang baru, awal, pasti belum terlihat hasilnya. Tapi insya Allah bismillah dengan kesungguhan kita bersama-sama nanti akan bisa terlihat hasilnya. Tidak dalam saat ini, mudah-mudahan bisa ya jalan, nanti sambil jalan itu akan bisa terlihat hasilnya. Ya. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas ini nanti bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi kalau peraturan begini Bapak Ibu, kalau peraturan itu sudah ditentukan dan murid sudah tidak bisa tidak bisa menolak. Contoh peraturan di sekolah, itu kan sudah dibuat dari kesiswaan misalnya, sudah di sekolah itu siswa tinggal nurut saja, harus berseragam, harus datang pukul sekian dan sebagainya, itu sudah peraturan. Tetapi kalau keyakinan nanti itu akan dibuat sendiri oleh siswa. Nah, ketika ada sesuatu yang mereka mungkin istilahnya bahasanya dilanggar dari keyakinan yang sudah dibuat, maka mereka nanti akan memahami konsekuensinya diri mereka sendiri, itu seperti itu. Nah, kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal, artinya yang mengarah pada nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan. Kemudian ini nanti dibuat dalam bentuk yang positif. Jadi kalimatnya positif Bapak Ibu. Misalnya biasanya kan tidak terlambat datang. Itu kata tidak itu sudah negatif. Maka diganti menjadi kalimat positif. Hadir tepat waktu, itu seperti itu. Tidak, nah dari kata tidak itu sudah seperti apa? Seperti kayak ancaman ya. Jadi anak itu takut seperti itu. Maka nanti kalimat di keyakinan kelas itu bersifat positif. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Artinya cukup paling tidak 10 atau 11 ya. Jangan sampai 20. Nanti kalau 20 sulit untuk menerapkannya. Itu seperti itu. Kemudian keyakinan kelas ini diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu di kelas itu membuatnya keyakinan kelas per kelas. Misalnya saya di perbankan 1, saya membuatnya ya keyakinan di perbankan 1 dengan anak-anak. Di mapel saya, mungkin nanti Bapak Ibu ada yang di perbankan 1, mapel yang lain ya monggo nanti membuat lagi keyakinan kelas. Itu seperti itu. Nah, kemudian
semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Jadi nanti semua siswa diminta kontribusinya atau masukannya untuk membuat keyakinan kelas. Nah, di sini bersedia meninjau kembali. Jadi meninjau kembali seandainya dalam perjalanan kok keyakinan kelas yang dibuat itu tidak sesuai, maka bisa dirubah. Itu seperti itu. Ini contohnya Bapak Ibu. Kemarin saya sudah melaksanakan praktik keyakinan kelas. Yang ini model yang pertama, salah satu siswa ini yang ngetik di laptop saya. Karena waktu itu saya medianya masih belum siap. Jadi waktu itu hari Senin kalau tidak salah. Jadi anak-anak saya setelah ngisi di GOR, kemudian saya masuk, ini langsung saya pakai laptop. Ini sekretaris kelas 11 PPK 1. Saya minta untuk menuliskan keyakinan kelas di sini. Nah, ini masing-masing siswa saya tanya mau apa keyakinan, misalnya hadir tepat waktu atau apa, itu seperti itu. Nah, dari kalimat yang sama boleh dirangkum. Jadi yang sama-sama itu dirangkum ya. Nah, kemudian ini model yang kedua. Model yang kedua ini saya buat ini di Perbankan 2 waktu itu. Jadi modelnya saya buat dengan post-it. Jadi anak-anak diberi post-it satu-satu semua diberi. Kemudian setelah menuliskan keyakinannya, ini ditempel. Ini anak-anak saya minta untuk maju ke depan menempelkan post-it-nya. Itu seperti itu. Monggo nanti Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri membuat keyakinan kelas. Mau pakai ini, mau pakai Google Form mungkin, atau mungkin mau pakai apa nggih, Quizzes atau apa terserah, nggih. Tapi di sini kalau bisa semua siswa harus memberikan keyakinan kelasnya. Tinggal kita rangkum jadi satu. Ini contohnya, hadir tepat waktu. Ini mereka setuju. Jadi jangan kita paksa. Ini yang merangkum siswa sendiri. Akhirnya hadir tepat waktu. Artinya tepat waktu itu di jam pelajaran. Kalau misalnya saya di jam ke-5, ya berarti anak-anak sudah ada di kelas di jam ke-5 atau mungkin setelah istirahat ya. Biasanya kan anak-anak ada yang istirahatnya masih jajan dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Jadi mereka berharap berdoa sebelum dan sesudah. Kalau di awal atau di pagi hari mungkin bisa. Nah, kalau yang mungkin saya kan kemarin di kelas PPK 1 kebetulan di blog deh. Jadi alhamdulillah bisa dari awal sampai selesai. Kemudian piket kelas sesuai jadwal. Nah, ini mereka minta sendiri piket sesuai jadwal. Ketika saya tanya, kalau ada teman kalian yang nggak piket, kalian maunya apa? Ya disuruh piket Bu, karena belum piket, maka teman-teman disuruh, nanti yang belum piket disuruh piket di siang atau istirahat, atau di yang mau pulang. Jadi mereka sudah sepakat. Artinya tidak ada yang terpaksa, karena semua sudah sepakat dengan keyakinan kelas ini. Kemudian mengumpulkan tugas sesuai waktunya. Jadi mereka minta sendiri. Terus saya tanya, kalau ada tugas yang tidak sesuai waktu, berarti kalian tahu konsekuensinya ya? Iya Bu, nanti segera disusulkan ya, monggo. Tapi kita tidak boleh menekan anak-anak. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, disinilah saya merasa begini Bapak Ibu. Setelah saya mengikuti program guru penggerak, mungkin ada sedikit perubahan dalam diri saya. Saya sekarang lebih slow dalam arti tidak apa ya, biasanya kan saya agak sepanol enggak, sekarang saya lebih slow. Saya tanya dengan bahasa saya yang ya sudah, kamu maunya apa, misalnya seperti itu. Jadi ada yang belum, misalnya kalau yang di sekolah itu kan yang putri pakai ciput nggih, itu pakai dalam ciput, kok belum pakai. Terus saya tanya, kalau yang pakai ciput sama yang nggak pakai ciput bagus yang mana? Saya tanya begitu kan anak. Bagus yang itu Bu, pakai ciput rapi. Ya sudah, ya itu anak-anak akhirnya ya Bu, besok saya pakai. Itu seperti itu. Alhamdulillah pelan-pelan saja. Itu namanya membentuk budaya positif, tidak instan. Ini sulit sekali, tidak mungkin dalam waktu mungkin hitungan hari, bisa jadi malah bulan atau bisa tahun, tapi mudah-mudahan bisa membudaya. Kemudian ini menjaga ketertiban kelas. Mereka sudah sepakat, kelas harus situasinya tertib. Kemudian juga bersih. Nah, kemarin waktu yang kebersihan langsung saya terapkan Bapak Ibu. Saya begini, coba kalian rasakan sudah bersih belum kondisi kelas kalian. Mereka melihat, sudah Bu. Coba sekarang lihat di luar kelas, sudah bersih belum. Yang terap itu kemudian melihat, belum Bu. Terus kalau ada yang seperti itu, siapa yang mau membersihkan? Apakah nunggu yang piket? Kemudian mereka terdiam. Akhirnya saya bangun budaya positif mereka.
Ayo bersihkan bersama-sama, tidak usah menunggu yang piket, karena kebersihan itu sebagian dari iman job mereka. Nah itu sudah tahu. Jadi kalian ke sekolah itu ya niati dengan ibadah, insya Allah nanti akan banyak amal yang kalian dapatkan. Ya Bu, akhirnya anak ada yang ambil sapu, terus mereka mau nyapu, itu masih dalam pantauan guru. Coba nanti kalau misalnya kita pasti tidak ada di kelas atau pergantian, apakah budaya itu akan terlaksana? Itu kita pelan-pelan, selalu kita ingatkan. Jadi jangan pernah bosan untuk mengingatkan hal-hal yang positif. Ini mudah-mudahan bisa terus dibangun bersama oleh kita semua. Jadi nanti kalau semua kelas sudah punya keyakinan seperti ini, insya Allah nanti semua akan bisa membangun budaya itu. Jadi kemarin saya ke perbankan 1, semuanya saja besok kalau mau meninggalkan kelas harus bersih ya. Iya Bu. Kalian besok pindah lagi di ruang mana? Harus bersih ya. Iya Bu. Nanti setelah kalian yang menempati pasti akan batin, kok ini bersih ya? Kelas apa sih yang menggunakan sebelumnya? Akan dicek di jadwal. Oh ternyata yang menggunakan kelas misalnya perbankan 1. Kalian pindah kemana kok bersih? Akhirnya nanti membudaya. Yang mau menggantikan kalian merasa malu kalau harus berbuat yang kotor, itu seperti itu. Misalnya kelasnya kotor. Nah, itu jadi mudah-mudahan ini nanti bisa. Kemudian HP di mode hening ya, karena sekarang HP itu dibawa. Saya minta anak-anak untuk di mode hening dan dimasukkan tas sepanjang itu tidak dibutuhkan. Ketika dibutuhkan maka boleh. Itu seperti itu. Dan ini anak-anak sepakat. Jadi untuk di mode hening. Kemudian meminta izin ketika keluar kelas. Ini sudah biasa dilakukan anak-anak. Dan ini alhamdulillah mungkin sudah termasuk membudaya. Kemudian menyampaikan surat izin, ini mungkin sementara masih biasanya menggunakan WA nggih, menggunakan WA tidak apa-apa, tapi saya sampaikan di WA boleh, nanti setelah itu bisa disusulkan, itu seperti itu. Kemudian memakai seragam sesuai aturan sekolah. Ya tadi yang ciput itu tadi, akhirnya anak, iya Bu, besok pakai. Saya tunggu ya, mulai minggu depan harus sudah rapi, iya Bu. Karena ada yang punya ciput mungkin hanya 1, karena seperti itu. Kemudian saling menghargai dan menghormati, aktif mengikuti kegiatan pembelajaran, dan ini Bapak Ibu yang nomor 13 menghubungi guru piket ketika ada Bapak Ibu guru yang tidak hadir. Terkadang anak-anak itu kan aneh, jadi malah sengaja mereka. Jadi ketika ada Bapak Ibu guru yang belum masuk, malah mereka diam sampai mungkin hampir selesai pelajaran karena mereka mencari kesempatan untuk bisa bermain HP, itu mungkin seperti itu. Nah, mari bareng-bareng mudah-mudahan nanti kesepakatan kelas yang seperti ini hanya contoh nggih, nanti Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri untuk model-model keyakinan kelas yang lain. Kemudian yang berikutnya pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia ya. Jadi tadi apakah hubungannya kebutuhan dasar manusia dengan disiplin positif yang tadi? Yang pernah saya singgung di awal tadi, ketika ada anak-anak yang mungkin tidak disiplin, melanggar aturan dan sebagainya, pasti ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi di dirinya. Itu pasti. Ya. Nah, 5 kebutuhan dasar pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival ya. Jadi terkadang itu termasuk mempertahankan apa yang mereka miliki. Itu adalah termasuk survival. Kemudian cinta dan kasih sayang. Nah ini biasanya anak-anak yang ngapunten, yang mungkin dari keluarganya kurang perhatian atau broken home. Nah inilah kadang anak-anak minta diperhatikan lebih. Karena saya ngajar itu ada siswa yang mungkin diam 1000 bahasa ya. Bahkan kemarin ada anak yang itu kelas 11, saya kan memberikan yang semangat pagi. Dia tidak mau mengangkat tangan. Yang lain padahal mengangkat semua, pagi, semua juara. Saya amati, dia duduk paling depan. Mbak, ayo Mbak, semangat pagi. Nggak mau lagi, kenapa? Cuma geleng, kenapa? Cuma ya kok, kamu angkat tangan bisa kan? Kenapa? Malu Bu, ternyata dia malu. Mbak, itu untuk menyemangati diri kamu. Ayo disemangati yuk, yang lain juga semangat. Ayo berdiri, kemudian semangat pagi. Dia mulai pagi begini. Diulang lagi ya, kalau belum semangat semua, belum saya mulai lagi pelajarannya. Kemudian anak-anak saya suruh untuk semangat ya. Akhirnya dia tak suruh mimpi, udah sini kamu mimpi. Nah, karena itu mungkin mereka ada rasa, nggak tahu ini mungkin saya wali kelasnya kebetulan, jadi itu nanti akan saya gali
Kira-kira kenapa untuk memberikan semangat seperti itu kok dia merasa malu? Apakah ada pernah mungkin tekanan dari teman atau dan sebagainya, itu seperti itu. Okay. Tadi waktu jalan saja ada anak yang pakai peci, itu dia ngomong kiai ini. Aduh, ini mulai motif. Itu kelas 10 kalau tidak salah. Jadi maksudnya hal-hal seperti itu mungkin akan membuat tekanan kepada anak-anak ya. Jadi mungkin kita harus betul-betul jeli terhadap perundungan di sekolah, walaupun itu hal-hal yang mungkin kelihatannya kecil, ya sepele, itu seperti itu. Ya, kemudian kebutuhan berikutnya itu kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Ya, jadi anak-anak itu membutuhkan kebebasan dalam hal memilih. Jadi misalnya ya seperti tadi, ketika di sekolah sudah ada aturan untuk memakai ciput misalnya untuk yang berjilbab, itu kan mereka tidak mau. Pasti ada alasannya. Setelah saya gali, katanya pusing, katanya ribet, katanya malah culun karena dibilang sama temannya. Bu, saya dibilang culun. Siapa yang mengatakan kamu culun? Saya begitu. Kemudian saya jelaskan ya. Jadi anak-anak memang harus seperti itu kan, Bapak Ibu. Kemudian kesenangan. Nah, ini kebutuhan akan rasa senang. Kadang ada anak-anak yang iseng dengan temannya hanya untuk memenuhi kesenangannya. Jadi mungkin ada anak yang seperti tadi. Ini fakta benar. Tadi ada anak jalan, sepatunya itu terlempar. Itu saya sama Bu tadi jalan sama Mbak Dena. Jadi itu sepatunya, kalau ini Bu. Jadi itu mungkin ada kesenangan sendiri ketika sepatu temannya diinjak, terus terlempar, ada rasa senang sudah mengerjain temannya itu seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti itu memang harus kita harus kita jelilah ya dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi anak-anak juga ini ada namanya kebutuhan penguasaan. Jadi mereka ingin dianggap merasa mampu ya, paling bisa, atau mungkin mereka istilahnya punya power di kelas. Nah, ini yang kadang kita melihat, kadang ada anak-anak yang kemarin ada anak yang waktu membuat keyakinan kelas hindari istilahnya circle tidak adanya circle di kelas, terus teman-temannya ketawa. Oh, berarti anak-anak pasti melihat adanya semacam kelompok-kelompok tertentu di kelasnya. Ini harus kita hindari Bapak Ibu. Akhirnya solusinya kalau saya mengajar anak-anak saya rolling. Jadi misalnya ini duduk di sini, saya pindah ke sini, kamu ke sana, kamu ke sini, saya rolling. Atau kelompok yang kita bentuk pada saat memberikan pembelajaran itu kelompoknya dirubah. Jadi diusahakan jangan sama, itu seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan bisa semua siswa bisa merasa menyatu dengan teman-temannya. Baik, kemudian yang berikutnya ini saya rasa saya singkat saja. Kemudian ada 5 posisi kontrol ya. Seorang guru itu bisa memiliki posisi kontrol atas tingkah laku siswa. Jadi siswa punya perilaku apa, kita yang harus bisa menempatkan diri kita dalam posisi seorang guru. Apa saja? Yang pertama adalah penghukum. Nah, kalau kita posisinya sebagai penghukum, hati-hati Bapak Ibu. Terkadang anak itu tidak nurut dengan kita, malah justru anak akan berontak kepada kita, ya. Karena ini kita harus kamu harus itu sudah penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Nah, di sini biasanya guru itu menyampaikan dengan suara yang lembut, tetapi membuat anak ini jadi merasa bersalah. Itu seperti itu. Ya. Kemudian sebagai teman, nah memposisikan diri sebagai teman. Kalau sebagai teman, asal jangan terlampau dekat, ya. Apalagi bapak-bapak, ya. Jadi, iya, karena mungkin banyak siswa putri, ya. Jadi sebagai teman tapi masih dalam batasan sebagai seorang guru. Jadi kalau ada siswa kita yang mungkin memanggil kita atau berbicara dengan kita tanpa bahasa yang kromo, ya ditegur, jangan Pak, Pak, malah bapaknya malah ya ngono. Jangan ya. Jadi kita harus bisa mengontrol seperti itu ya. Kemudian sebagai pemantau. Jadi sebagai pemantau itu mending Bapak Ibu, jadi kita masih bisa mengawasi tingkah laku anak-anak. Nah, yang paling baik dari 5 posisi kontrol seorang guru itu adalah pada posisi manajer, dimana nanti pada posisi ini seorang guru akan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusinya. Tapi untuk mencapai kontrol seorang manajer
mungkin memang butuh proses Bapak Ibu. Tidak langsung kita bisa berada di posisi seperti ini, apalagi nanti penanganan kasusnya yang berbeda-beda. Ya. Baik, ini nanti ada contoh untuk kalimat-kalimat yang dipergunakan pada saat kita menangani tingkah laku siswa. Nanti materi ini bisa saya share lah, ya. Jadi monggo nanti bisa bersama-sama. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini nanti bisa diterapkan untuk budaya positif di sekolah. Jadi ketika sebagai penghukum bagaimana? Ini nanti ada menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu yang sebagai penghukum, ya. Kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, ini ada kalimat halus, misalnya ibu kecewa, kamu begini, tapi itu sebetulnya membuat merasa bersalah, ya. Kemudian teman, ya teman, ayolah lakukan demi ibu. Jadi bahasanya seperti dengan teman, itu seperti itu. Nah, kemudian kalau pemantau itu mengingatkan, misalnya kamu ingat enggak peraturannya apa, itu seperti itu. Nah, kalau sebagai seorang manajer di sini akan mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Misalnya apa yang kamu yakini kamu bisa kerjakan, coba kamu cari solusi untuk permasalahan. Ya, itu seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya segitiga restitusi. Ya, ini konsep yang terakhir. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, di sini langkah-langkahnya menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini untuk yang segitiga restitusi. Nah, kemarin waktu sebelum masuk tahun ajaran baru, saya sempat mempraktekkan segitiga restitusi karena ini memang diminta dalam tugas. Jadi saya menangani seolah-olah siswa ini tidak mengumpulkan tugas. Nah, kondisi menstabilkan itu kalimat yang saya ucapkan pertama itu adalah saya ini. Jadi kemarin kamu tidak mengerjakan tugas ibu ya? Iya bu, betul. Nah, itu menstabilkan. Jadi istilahnya oh bener ya, itu seperti itu. Kemudian tanyakan kenapa tidak mengerjakan tugas. Katanya istilahnya itu skenarionya mereka mengantuk, ya, tidur malam dan sebagainya. Kemudian saya melakukan yang kedua yaitu validasi. Di sini validasi kesalahan. Kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kira-kira kamu apa yang kamu rasakan? Ya bu, saya jadi ketinggalan pelajaran, saya jadi tidak bisa mengikuti tugas yang mungkin ibu berikan untuk pemenuhan nilai. Itu mereka jadi oh iya, saya salah ya, itu seperti itu. Nah, kemudian nanti yang terakhir mereka akan menyampaikan keyakinan kelasnya. Kita tanya, kamu ingat enggak keyakinan kelas kita yang mana? Ya bu, mengumpulkan tugas tepat waktu. Oke, kamu kan berarti keyakinan kelasnya tidak sesuai ya. Terus kamu mau apa besok? Ya bu, saya besok mau tepat waktu mengumpulkan tugas. Begitu saja Bapak Ibu. Tidak usah terus ditekan harus begini, tidak usah ya. Jadi lama-lama kalau misalnya budaya positif sudah kita terapkan seperti itu, insya Allah nanti anak-anak lama-lama oh iya ya, saya harus memegang keyakinan kelas. Itu seperti itu. Memang sekali lagi tidak mudah ya. Baik, itu materi untuk budaya positif yang sudah saya sampaikan. Kiranya nanti dari materi yang saya sampaikan ini bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Walaupun sedikit saya berusaha menyampaikan, mudah-mudahan nanti bisa menjadi budaya positif di SMK Negeri 1 Alia. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rahayu atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dan menginspirasi. Sembari menikmati hidangan yang telah disajikan oleh Ibu, kita lanjut ke acara yang berikutnya yaitu lain-lain yang akan dipandu langsung oleh Ibu Rahayu.
Baik, terima kasih untuk yang kesempatan yang kedua ini. Baik Bapak Ibu, dari pemaparan yang sudah tadi Bapak Ibu sekalian dirsani, monggo jika ada di antara Bapak Ibu yang mungkin ingin menyampaikan pendapat atau ingin menanyakan tentang materi, insya Allah nanti sebisa mungkin jika memang saya mampu saya sampaikan, kalaupun tidak nanti akan kami konsultasikan. Monggo, mungkin ada yang mau disampaikan? Bu Titi, Pak Widuk, monggo. Monggo Pak Widuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Luar biasa apa yang disampaikan oleh Bu Rahayu. Saya tertarik akan dua hal. Yang pertama tentang keyakinan kelas. Jadi kalau boleh saya istilahkan ini semacam kontrak belajar, sehingga terdapat keaktifan baik dari guru maupun dari siswa untuk membuat keyakinan tersebut. Nah, cuma yang mungkin perlu saya tanyakan nih, kalau misalnya saya ngajar IPAS bikin keyakinan kelas ABCD di kelas yang sama dengan jenengan ajar, kemudian jenengan bikin keyakinan kelas JKLMN misalnya, berarti kan berbeda ya. Nah, itu dari sisi siswa sendiri di kelas tersebut, apakah tidak akan menimbulkan kebingungan? Apalagi saya pikir antara guru satu dengan yang lain sangat mungkin akan terjadi perbedaan hal yang diatur, ya mungkin saja kan begitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua tentang segitiga restitusi. Saya melihatnya tadi ketika itu diterapkan itu kepada anak yang memang datar-datar saja, flat, manut ya. Padahal pada kenyataannya kita lihat anak-anak kita sendiri luar biasa, dari yang sifatnya A sampai Z semuanya ada, bahkan ada yang komplikasi. Nah, pertanyaan saya bagaimana kalau kita menemukan anak yang untuk menyadari bahwa dirinya salah saja tidak sadar, nanti tidak berjalan segitiganya, bisa jadi segi berat banyak sekali. Maka bagaimana untuk mengatasi itu? Karena yang awal yang mesti harus diyakinkan ke anak bahwa dia memiliki salah dan dia harus sadar bahwa dia salah. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Pak Widuk, pertanyaan yang super sekali. Baik, saya mencoba menjawab tentang keyakinan kelas. Jadi begini Bapak Ibu, di program pendidikan guru penggerak itu ada guru PAUD, guru TK, SD, SMP, dan SLTA. Itu seperti itu. Nah, di setiap tingkat itu berbeda-beda kelasnya, gitu. Jadi kalau misalnya di TK itu kan muridnya belum banyak. Kemudian di SD juga. Nah, kebetulan yang dicontohkan itu seringnya Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu yang masuk ke program pendidikan guru penggerak, yang dicontohkan seringnya adalah TK dan SD. Nah, betul. Jadi sebetulnya pertanyaan saya mungkin ya sama dengan Pak Windu, ketika saya kan di SLTA, di mana muridnya atau kelasnya itu jumlahnya 31 dengan mapel yang berapa. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan ya, sebetulnya kesepakatan kelas itu kalau di sini mungkin enaknya dibuat per kelas. Jadi misalnya contoh, saya itu wali kelasnya 11 perbankan 1. Wali kelas memandu membuat keyakinan kelas. Nah, nanti keyakinan kelas ini ditempel di dinding. Tetapi masalahnya kan kelas kita itu kelas berjalan. Nah, mau ditempelkan di mana? Nah, nanti ditempelkan di hati. Kalau saya Bapak Ibu, keyakinan kelas saya share di grup, jadi di grup yang ada saya. Nah, nanti ketika ada Bapak Ibu guru yang mungkin bertanya misalnya, keyakinan kelasnya perbankan 1 sudah dibuat ya misalnya, sudah kemarin sama wali kelasnya Bu Rahayu, bisa saya lihat keyakinan kelasnya apa?
ini Bu, ini Pak. Nah, seperti itu saja. Jadi tidak semua guru harus membuat. Itu permasalahannya yang di program pendidikan guru penggerak adalah yang dicontohkan adalah tingkat SD dan TK. Lah saya kadang juga saya juga bingung ya, artinya di sini kan kelas kita banyak dan mapelnya juga sangat banyak, itu seperti itu, okay? Jadi menurut saya mungkin itu bisa dibuat didampingi oleh wali kelas. Nanti tidak ditempel di dinding tidak apa-apa, mungkin bisa ditempel misalnya di ini Bapak Ibu, itu kan mungkin ada mading ya, mungkin ada mading bisa lah. Jadi nanti semua kenal, oh keyakinan kelasnya ini ya, nah itu seperti itu. Boleh, atau nanti misalnya di-share di grup wali kelas juga tidak apa-apa. Jadi Bapak Ibu guru semua atau di grup guru gitu dia, ya itu nanti juga boleh. Itu seperti itu. Nah, nanti kalau tidak marem ya nanti Pak Windu bisa mengolah sendiri tekniknya untuk membuat keyakinan kelas. Okay? Ya. Kemudian terkait dengan segitiga restitusi, memang betul sekali Bapak Ibu. Yang dicontohkan di pendidikan guru penggerak itu ya contoh yang tadi, flat-flat saja, datar, bukan anak-anak yang sampai bikin kita kadang ya betul ya, karena saya juga pernah mengajar di kelas yang saya sampai sudah nyerah, ini anak gimana ya Allah ditangani begini masalahnya ya Allah. Nah ya, mari bareng-bareng jadi PR kita Bapak Ibu. Kalau misalnya ada siswa yang mengalami permasalahan yang mungkin lebih kompleks dari yang kita lihat dari contoh, monggo Pak Muslim mungkin sebagai guru BK bisa ada ahlinya untuk memberikan konseling kepada anak-anak yang memang membutuhkan penanganan seperti itu. Oke Pak? Ya, jadi memang kita harus kerjasama dengan guru BK. Betul ya. Jadi kita serahkan dengan guru BK, dan mungkin guru BK perlu Pak Muslim nanti sampaikan ke teman-teman untuk bisa mempelajari tentang segitiga restitusi ini. Seperti itu. Atau Pak Windu kiranya jawaban dari kami? Jadi sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin terima kasih. Tadi setelah istilahnya mendengarkan paparan dari Bu Yayu, saya jadi berpikir juga ada hal yang biasa saya lakukan, ternyata di situ nanti berusaha untuk sebisa mungkin dihindari. Kadang-kadang saya itu mungkin dalam kategori di situ membuat orang lain bersalah secara tidak langsung. Saya biasanya kan kalau di kelas itu kan sudah membuat namanya komitmen, istilahnya komitmen. Kemudian kalau ada anak yang melakukan kesalahan itu biasanya saya balikkan dulu, komitmen kita apa, kemudian terus kamu bagaimana. Terus saya sering bilang gini, kalau ibu kecewa pantas enggak, gitu biasanya. Mungkin kata-kata itu tidak diperkenankan ya ternyata. Yaitu berarti sekarang saya baru tahu bahwa istilahnya kalimat seperti itu sebaiknya mungkin tidak dipakai ya. Tapi ya itu tadi, saya biasanya kembali ke situ, kemudian anak sudah ini, terus kalau umpamanya sekarang itu kecewa, kamu paham mbak, ya gitu. Berarti tidak diperbolehkan menggunakan istilah seperti itu ya. Terima kasih, ini pencerahan bagi saya. Baik, terima kasih tangan untuk Bu Titi. Ya. Terima kasih sekali Bu Titi. Ya, sangat bisa memahami saya Bapak Ibu, karena diri saya juga mungkin posisinya seperti itu semula sebelum mengikuti program pendidikan guru penggerak. Betul. Jadi ketika saya mengajar kemarin sebelum mengikuti ini, ya mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar lah, Bu Rayu itu galak. Itu seperti itu. Ya memang kesannya karena waktu itu kita sebagai penghukum Bapak Ibu, kesannya sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah. Mudah-mudahan nanti bismillah kita belajar bersama dari yang forum kecil ini dulu. Mudah-mudahan nanti di forum yang lebih besar bisa kita tularkan apa yang sudah disampaikan pada siang hari ini, bahwa memang kita sebetulnya posisi yang terbaik adalah sebagai seorang manajer. Jadi siswa itu kalau bersalah ya kita sadarkan dengan ya mereka bersalah sih ya, iya mengakui. Yang tadi disampaikan Pak Windu, bersalah saja tidak merasa. Tidak merasa kalau itu bersalah. Ya, mari bareng-bareng Bapak Ibu. Memang ini PR yang sangat besar untuk kita bersama membangun budaya positif di
sekolah ini. Tapi mudah-mudahan pelan-pelan, walaupun kita mungkin nanti pencapaiannya belum maksimal, pelan-pelan ya, nanti bismillah mudah-mudahan bisa membentuk budaya positif ke depannya. Karena saya yakin nanti setelah saya banyak sekali guru-guru penggerak yang akan menyusul setelah ini ya. Monggo, jadi semua memang harus bisa seperti itu. Terima kasih Bu Titi. Masih ada? Ampun nggih, ya baik. Bapak Ibu, terima kasih kiranya itu untuk sesi tanya jawab. Kemudian di yang acara lain-lain yang kedua Bapak Ibu, ini saya sambung sekaligus bahwa pada program pendidikan guru penggerak itu salah satu kompetensi yang harus dimiliki itu adalah menggerakkan komunitas praktisi Bapak Ibu. Harus itu ya. Jadi nanti harus bisa menggerakkan komunitas praktisi. Nah, alhamdulillah saya berusaha membuat sebuah komunitas praktisi. Bismillah, mudah-mudahan mulai saat ini nanti komunitas praktisi yang akan saya rintis bisa jalan, kemudian dipelihara dan dirawat bersama untuk kemajuan SMK Negeri 1 Alian. Jadi ini istilahnya launching untuk komunitas praktisi yang saya bentuk. Namanya adalah Kompak, K besar, P besar, A besar memang ya. Ini Bapak Ibu, saya membuat komunitas. Kalau kurang lengkap mohon maaf karena memang formasinya sulit untuk bisa lengkap. Baik, ini adalah komunitas praktisi untuk guru akuntansi karena saya ingin di komunitas di praktisi guru akuntansi dulu. Jadi kompak, komunitas, P gede itu pengajar, A K akuntansi. Bismillah, mudah-mudahan dengan komunitas praktisi kompak ini nanti bisa mudah-mudahan sebentar. Ya mungkin biar diambil dokumentasinya dulu di post. Jadi tolong Mbak di post. Logonya, makna logonya Bapak Ibu bisa mirsani ada semacam tangan yang di bawah, ya itu yang berwarna biru begini. Itu ada merangkul 3 warna, 3 orang. Karena di konsentrasi kalian di SMK Negeri 1 Alian ada 3, yaitu ada perbankan, perbankan syariah, dan akuntansi. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik dari 3 konsentrasi kalian ini nanti membawa kemajuan di akuntansi khususnya SMK Negeri 1 Alian. Baik, terima kasih. Bismillah, mudah-mudahan nanti bisa berjalan. Nanti setiap bulan akan kami agendakan untuk melakukan pertemuan khusus untuk guru-guru akuntansi. Terima kasih. Nanti setelah ini mungkin apunten Bapak Ibu guru akuntansi bisa berfoto dengan background yang ini guys. Baik Bapak Ibu, demikian telah kita lalui serangkaian acara diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Alian. Semoga dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Rahayu, kita bisa mengambil banyak ilmu dan manfaat baru serta menerapkan budaya positif di SMK Negeri 1 Alian. Baik, untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.